Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan bagi yang baru menderita sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas dan bekerja mendapat uang yang berkah. Amin. Baru ramai dibicarakan masalah penyetopan TikTok Shop. Nah, jadi terjadi pro kontra. Kenapa? Karena itu kan sudah banyak yang memakai untuk jualan di online. Nah, jadi awalnya saya kira cuma aplikasi dagang biasa. Kenapa kok dilarang? Selama ini kan sudah dipakai untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ya, seharusnya di aplikasi disupport. Apalagi aplikasi seperti itu atau TikTok Shop itu kan membantu banyak orang mendapat rezeki dengan berjualan, lalu kenapa harus dilarang? Ternyata ini bukan hanya Indonesia yang melarang TikTok Shop ini. Pasti nggak main-main ya. Berarti implikasi seperti TikTok Shop ini punya agenda tersendiri yang bukan hanya sekedar aplikasi untuk orang berdagang, tetapi lebih besar yang lebih berbahaya daripada itu sendiri ya. Coba kita yang simpel ya penjelasan kenapa aplikasi tersebut itu sangat berbahaya, bukan seperti dengan aplikasi yang lainnya. Pelan-pelan kita bahas ya. Aplikasi apapun mereka menyerap data dari para penggunanya. Data itu bukan cuma data diri, tapi juga data kebiasaan kita yang sering kita beli, apa kebutuhan kita, apa yang kita suka dan sebagainya. Sehingga ketika data itu sudah dikumpulkan oleh si pembuat aplikasi seperti TikTok yang sudah pasti pembuatnya dan servernya itu ada di luar negeri, data itu mereka jual ke sebuah negara dengan harga yang sudah pasti nilainya puluhan bahkan ratusan triliun. Nah, data itu kemudian diolah oleh negara pembeli data, kemudian mereka memproduksi barang yang kita suka, yang kita butuhkan selama ini, yang sering kita beli, dan mereka kemudian membanjiri pasar kita dengan harga, tentunya harga yang sangat murah. Itu yang namanya dinamakan predatory pricing, atau bahasa sederhananya yaitu jual rugi, dengan konsep jual rugi maka produsen di dalam negeri akan tumbang karena mereka tidak mampu bersaing dan tidak dapat untung apapun dari produksinya. Mereka kebayang enggak gimana ya kalau sudah kalah bersaing ya. Pabrik-pabrik dalam negeri bangkrut, ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Dan kita akan tergantung dengan impor barang dari luar negeri ya. Nah, ketika kita sudah mulai tergantung dari impor, maka disitulah sebuah negara akan mengatur-atur kita secara politik. Kalau enggak, barang akan di stop dan negara itu pasti chaos. Sudah enggak ada lagi namanya kedaulatan, karena kalau kita tidak disuplai oleh mereka, kita akan mati. Jadi itulah kenapa aplikasi online seperti TikTok Shop itu sangat berbahaya. Nah, ini berbahayanya untuk keamanan negeri. Karena itu di sini terjadilah yang namanya perang dagang. Perang bukan hanya tembak-tembakan saja, tapi perang bukan hanya tank atau pesawat militer, apalagi pesawat militer bekas. Yang lebih mengerikan adalah perang ekonomi yang diciptakan bisa membuat dampak yang sangat dalam sekali. Nah, permasalahan sekarang itu negara kita ini memulai ya
nyetop TikTok Top, ya, TikTok Shop. Dan Indonesia perlu banget untuk melindungi industri dalam negeri kita juga, UMKM, supaya ekonomi kita tetap stabil dan penduduk Indonesia bisa saling produksi dan membeli di dalam negeri, ya. Ingat, tahun 1998 saat krisis berat dulu, ya, ketika seluruh dunia sedang hancur ekonominya, para UMKM lah yang menyelamatkan ekonomi kita, karena kita bisa saling berdagang dengan bangsa kita sendiri, saling menopang ekonomi, saling memproduksi dan saling membeli, sehingga uang itu berputar di antara kita. Begitu juga ketika masa COVID 2 tahun yang lalu, ya. Selama 2 tahun kita diajar dan seluruh negara di dunia tutup dari impor dan ekspor. Negara kita masih bertahan ekonominya karena UMKM. Kalau UMKM hancur diajar aplikasi online seperti TikTok Shop, maka hancur juga pondasi ekonomi kita. Jadi teman-teman yang sempat dapat untung karena perdagangan di online, nggak perlu mengeluh. Sekarang, ya, harus punya inovasi sendiri, ya. Kita harus berpikir bagaimana kita ini nggak hancur di masa depannya. Kita akan membuat atau merencanakan bisnis-bisnis yang lain, ya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga membikinkan regulasi-regulasi untuk menghidupkan industri dalam negeri dan membuat kita semua aman dari serangan-serangan dari luar negeri. Apapun, karena dagang adalah darah mereka, mereka berdagang beneran pasti akan bangkit lagi dan menemukan titik keseimbangan baru dengan beradaptasi. Kalau berdagang dadakan yang cuma dapat keuntungan instan, ya lebih baik mulailah mereformasi diri dan menemukan position baru yang mungkin malah jadi rezeki yang bagus, ya, di masa datang, ya. Masih banyak, ya, sebenarnya penjelasan, karena kita nggak boleh, bukan tidak boleh, waktunya terlalu panjang nanti malah membosankan. Mungkin di sisi lain nanti akan kita bahas lagi, ya, yang lebih fresh, yang lebih inovatif di dalam pembahasan masalah TikTok ini. Saya pikir itu. Terima kasih untuk teman-teman, mulai kita semangat berkarya untuk anak cucu kita. Merdeka!